Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Aryadi. NIM saya 240104010175. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS ilmu dakwah, yakni mind mapping, yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Materinya yakni yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah yang terbagi dari beberapa materi. Yang pertama ontologis dakwah, yang kedua landasan epistemologis dakwah, dan yang ketiga landasan aksiologis dakwah. Selanjutnya yang kedua ada problematika dakwah masa kini yang terbagi dari beberapa materi lagi. Yang pertama konsep problematika dakwah, yang kedua problematika sumber daya dai, yang ketiga problematika mitra dakwah. Materi ketiga ada faktor hidayah dalam dakwah yang terbagi dari beberapa macam materi. Yang pertama pengertian hidayah dan macam-macamnya. Yang kedua, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Yang ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah. Selanjutnya, yang keempat, ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u yang terbagi beberapa materi. Yang pertama, persuasi dakwah. Yang kedua, tahap perubahan perilaku. Dan yang ketiga, proses perubahan perilaku pada diri mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Materi selanjutnya ada macam model pendekatan media dan metode dakwah yang terbagi dari beberapa materi lagi. Yang pertama, unsur-unsur dakwah. Yang kedua, model-model dakwah. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Yang keempat, jenis-jenis media dakwah. Dan yang kelima, metode dakwah dalam Al-Quran. Materi selanjutnya ada paradigma ilmu dakwah. Kita terbagi dari beberapa materi juga. Yang pertama, pengertian paradigma ilmu dakwah. Yang kedua, teori sistem dakwah. Dan yang ketiga, teori proses dakwah. Dan materi kita yang terakhir yakni relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yang terbagi dari beberapa materi lagi. Yang pertama, signifikasi ilmu dakwah. Yang kedua, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang ketiga, ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Yang keempat, ilmu dakwah dan sains biologi. Dan yang kelima, ilmu dakwah dan metodologi sains. Selanjutnya, yakni ada landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah merujuk pada dasar keberadaan dan hakikat dakwah dari sudut pandang ontologi, yaitu cabang filsafat membahas tentang hakikat sesuatu, termasuk realitas dan keberadaan dalam konteks dakwah. Landasan ontologisnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu dakwah, mengapa dakwah diperlukan, dan apa tujuan serta keberadaannya. Objek kajian ilmu secara umum adalah sesuatu yang bersifat empiris mengenai alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari kajian hal-hal yang bersifat fisik, kemudian lahir ilmu eksakta dan kajian tentang hubungan manusia satu sama lain, melahirkan ilmu sosial. Sementara untuk memahami apa itu dakwah, maka menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Next, selanjutnya ada ontologis dakwah. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk beragama, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual dan kewajiban untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan dalam Islam. Hal ini tercermin dari perintah untuk menyampaikan risalah agama pada umat manusia. Yang kedua, ekstensi khalifah di bumi,
yaitu dakwah bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam konteks ontologis, dakwah dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan realitas tinggi, yaitu Allah sebagai sumber kebenaran. Next, selanjutnya ada landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah merujuk pada dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan dalam aktivitas. Dalam konteks ini, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, dan validalitas pengetahuan yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sementara ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa ilmu atau sains merupakan bagian dari pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu. Selanjutnya ada landasan epistemologis dakwah. Wahyu atau Al-Quran dan hadis, yaitu pengetahuan dalam dakwah harus berlandaskan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini menjadi dasar utama dan autentik telah menyampaikan pesan Islam. Empiris, yaitu dakwah juga bisa didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi sosial, budaya, dan kondisi psikologis audiens yang memungkinkan dai untuk menyesuaikan pesan dakwah dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Selanjutnya ada landasan aksiologis dakwah. Ya, landasan aksiologis dakwah berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan orientasi dakwah. Aksiologi dakwah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, sehingga landasan aksiologis dakwah mengacu pada tujuan moralitas dan nilai-nilai etis yang dipegang oleh aktivitas dakwah. Menurut istilah atau epistemologis, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni aksios, yang memiliki arti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berisi teori tentang nilai atau what is the value. Nilai memiliki beberapa arti yaitu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, yang memiliki kualitas yang dicari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Intinya, nilai merupakan sesuatu yang baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai seperti etika. Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologi adalah suatu ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkannya dalam kepribadian seseorang. Selanjutnya, masih di landasan aksiologis dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu dari prinsip dasar dalam Islam bahwa dakwah harus menunjukkan kebaikan dalam masyarakat dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kasih sayang dan kelembutan atau rahmah. Dalam dakwah penting untuk menyampaikan pesan dengan kasih sayang, baik kelembutan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dakwah yang berlandaskan rahmat tidak boleh bersifat memaksa atau kasar, melainkan mengajak dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Selanjutnya, yakni relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama, signifikan ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan mendasar yang penting diajukan adalah apa kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah? Jawabannya, pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dari aspek kegunaannya. Sains ada dua jenis, yaitu sains yang berguna untuk mengembangkan teori atau pure science, dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau applied science. Selain itu, ada pula sains yang memberi manfaat keduanya. Selanjutnya, ada ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia atau temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu falak, dan kalbunya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang dibahas para sarjana terstruktur pada hakikat dakwah, yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Yang kedua, ada ilmu dakwah dan sains biologi. Dalam konteks dakwah, sains biologi dapat digunakan untuk mendukung pesan-pesan keagamaan dengan menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena alam dan ciptaan Tuhan. Pengetahuan tentang biologi bisa membantu seseorang dai dalam menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang kompleks. Masih di lanjutan yang tadi, yang ketiga ada ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat mengembangkan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan ilmu perangkat pengembangan ilmu sains. Untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode, ilmu penelitian sangat berguna bagi ilmu logika. Next. Selanjutnya ada paradigma ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian ilmu dakwah. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Pada karya itu, ia menawarkan cara yang bermanfaat bagi para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Menurutnya, paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu. Sedangkan pada hakikatnya, ilmu dakwah adalah ilmu yang menyadarkan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada fungsi dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Maka ilmu dakwah adalah ilmu transformatif untuk mewujudkan ajaran yang bersifat fitri, menjadi tatanan khairu al-ummah, atau mewujudkan iman menjadi amal soleh kolektif yang tumbuh dari kesadaran intelektual yang sepenuhnya berpihak kepada kemanusiaan. Selanjutnya, masih di paradigma ilmu dakwah, yang kedua ada teori sistem dakwah. Teori dakwah adalah konseptualisasi atau proses abstraksi yang dalam bentuk pernyataan dan proposisi mengenai realitas dakwah. Teori dakwah tidak lain berupa akumulasi dari hasil-hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya mengenai objek forma ilmu dakwah sebagai hasil dari penerapan metode nazariyah sumuliyah Qur'aniyah. Sukriyadi Sambas membagi teori dakwah menjadi 8 bagian, yaitu teori citra, teori pesan, teori efektivitas, teori medan, teori dakwah nafsiyah, teori dakwah fardiyah, teori dakwah fi'ah, dan teori dakwah hujbiyah. Yang ketiga ada teori proses dakwah.
Teori proses dakwah mencakup penyampaian pesan-pesan agama Islam dengan tujuan mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana, melibatkan metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Unsur-unsur penting dalam dakwah meliputi dai, individu, yakni individu yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada mad'u, yakni sasaran dakwah. Yang ketiga metode, yakni pendekatan yang digunakan seperti ceramah, diskusi, atau tulisan. Dakwah menekankan pentingnya proses dibandingkan hasilnya, dengan fokus pada perubahan positif dalam diri mad'u. Oke, selanjutnya macam model pendekatan dan media metode dakwah. Yang pertama, unsur-unsur dakwah. Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwah, atau dalam bahasa lain adalah komponen-komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut yakni dai atau pelaku dakwah. Yang kedua, mad'u atau mitra dakwah. Yang ketiga, mad'ah atau materi dakwah. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Dan yang keenam, atsar, yakni efek dakwah. Yang kedua, ada model-model dakwah. Yang pertama, dakwah bil lisan, yakni dakwah melalui lisan seperti ceramah, diskusi, dan nasihat. Yang kedua ada dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan media sosial. Yang ketiga ada dakwah bil hal, dakwah melalui perbuatan dan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih di macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan sosial, mempertimbangkan aspek sosial masyarakat seperti budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Yang kedua, pendekatan psikologis, yakni memahami kondisi kejiwaan dan karakter mad'u untuk menyampaikan pesan yang sesuai. Yang ketiga, pendekatan struktural, menggunakan struktur dan sistem yang ada untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Yang keempat, yakni jenis-jenis media dakwah. Media dakwah internet. Yang pertama, website Islam, sumber informasi dan artikel keagamaan. Yang kedua, media sosial, platform untuk berbagi pesan dakwah secara luas. Yang tiga, aplikasi mobile atau alat praktis untuk belajar dan mengamalkan Islam. Yang kelima, streaming online, sarana untuk menyiarkan ceramah dan kajian Islam. Yang kelima, metode dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, hikmah berdakwah, dengan kebijaksanaan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Yang kedua, mau'izah hasanah, yakni memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang menyentuh hati. Yang ketiga, mujadalah, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik tanpa paksaan. Selanjutnya, problematika dakwah masa kini. Yang pertama, konsep problematika dakwah. Problematika berasal dari problem, artinya masalah atau persoalan. Jadi problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Pengertian yang dimaksud adalah kegiatan yang telah dilakukan yang mendapat masalah dan belum dapat diselesaikan. Dalam pengertian lainnya, problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sama dengan permasalahan. Selanjutnya, A. Problematika sumber daya dai. Yang pertama, kurangnya wawasan keilmuan. Bagi seorang dai dalam menunaikan tugas dakwah itu sangat diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut berhasil. Di antara persiapan-persiapan itu ialah seorang dai harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.
Kedua, kurangnya akhlak. Dalam ajaran Islam menyampaikan berita yang tidak benar-benar merupakan perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan yang tercela yang dapat menimbulkan penyesatan kesadaran bagi para pendengar. Oleh karena itu, sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas dakwah adalah kita harus menghindari perkataan yang mengandung unsur yang tidak benar. Baik, problematika mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah atau mad'u adalah sasaran dari kegiatan dakwah. Memahami karakteristik mad'u sangat penting agar dakwah dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik. Problematika dakwah yang dapat dihadapi oleh mitra dakwah diantaranya: yang pertama, biaya dakwah yang dibebankan kepada mitra dakwah melalui sumbangan atau iuran. Yang kedua, keterbatasan dakwah dan mitra dakwah yang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan akurat. Yang ketiga, tantangan dakwah yang dapat menguji ketangguhan para dai. Selanjutnya, problematika materi dakwah atau madah. Materi dakwah adalah isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pemilihan materi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Masalah dalam materi dakwah seorang dai antara lain: yang pertama, materi dakwah tidak bersifat konsumtif. Materi yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan mad'u, sehingga masyarakat yang menjadi objek dakwah atau mad'u merasa bosan dengan nasihat atau ceramah-ceramah agama Islam dalam kehidupannya. Yang kedua, materi dakwah tidak bersifat up to date. Maksudnya, materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang kadang-kadang bersifat destruktif atau merusak, sehingga materi dakwah tersebut tidak mampu memberikan landasan moral etika terhadap tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, materi dakwah tidak bersifat sensitif. Maksudnya, materi dakwah yang disajikan tidak dapat membangkitkan gairah dan semangat bagi mad'u untuk melaksanakannya. Yang keempat, materi dakwah tidak mempunyai faktor yang lebih atau sekurang-kurangnya bersifat penyegaran dari apa yang telah diketahui oleh yang atau dimiliki objeknya. Selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, pengertian hidayah dan macam-macamnya. Selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan. Kata hidayatan kalau wakaf atau berhenti dibaca hidayah, seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntutan. Sebagian ahli bahasa menambahkan arti tuntutan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntutan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kelima, metode dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, hikmah berdakwah. Dengan kebijaksanaan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Yang kedua, mau'izah hasanah, yakni memberikan nasihat yang baik dengan kata-kata yang menyentuh hati. Yang ketiga, mujadalah, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik tanpa paksaan. Selanjutnya, problematika dakwah masa kini. Yang pertama, konsep problematika dakwah. Problematika berasal dari problem, artinya masalah atau persoalan. Jadi problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Pengertian yang dimaksud adalah kegiatan yang telah dilakukan yang mendapat masalah dan belum dapat diselesaikan. Dalam pengertian lainnya, problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan, atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sama dengan permasalahan. Selanjutnya, A. Problematika sumber daya dai. Yang pertama, kurangnya wawasan keilmuan. Bagi seorang dai dalam menunaikan tugas dakwah itu sangat diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut berhasil. Di antara persiapan itu ialah seorang dai harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Kedua, kurangnya akhlak. Dalam ajaran Islam menyampaikan berita yang tidak benar-benar merupakan perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan yang tercela yang dapat menimbulkan penyesatan kesadaran bagi para pendengar. Oleh karena itu, sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas dakwah adalah kita harus menghindari perkataan yang mengandung unsur yang tidak benar. B. Problematika mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah atau mad'u adalah sasaran dari kegiatan dakwah. Memahami karakteristik mad'u sangat penting agar dakwah dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik. Problematika dakwah yang dapat dihadapi oleh mitra dakwah diantaranya: yang pertama, biaya dakwah yang dibebankan kepada mitra dakwah melalui sumbangan atau iuran. Yang kedua, keterbatasan dakwah dan mitra dakwah yang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan akurat. Yang ketiga, tantangan dakwah yang dapat menguji ketangguhan para dai. Selanjutnya, C. Problematika materi dakwah atau madah. Materi dakwah adalah isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pemilihan materi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Masalah dalam materi dakwah seorang dai antara lain: yang pertama, materi dakwah tidak bersifat konsumtif. Materi yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan mad'u, sehingga masyarakat yang menjadi objek dakwah atau mad'u merasa bosan dengan nasihat atau ceramah-ceramah agama Islam dalam kehidupannya. Yang kedua, materi dakwah tidak bersifat up to date. Maksudnya, materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang kadang-kadang bersifat destruktif atau merusak, sehingga materi dakwah tersebut tidak mampu memberikan landasan moral etika terhadap tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, materi dakwah tidak bersifat sensitif. Maksudnya, materi dakwah yang disajikan tidak dapat membangkitkan gairah dan semangat bagi mad'u untuk melaksanakannya. Yang keempat, materi dakwah tidak mempunyai faktor yang lebih atau sekurang-kurangnya bersifat penyegaran dari apa yang telah diketahui oleh yang atau dimiliki objeknya. Selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Yang pertama, pengertian hidayah dan macam-macamnya. Selanjutnya, faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah hada, yahdi, hadian, hudan, hidayatan, hidayatan. Kata hidayatan kalau wakaf atau berhenti dibaca hidayah, seperti ucapan bahasa Indonesia. Hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntutan. Sebagian ahli bahasa menambahkan arti tuntutan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntutan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Selanjutnya, masih di materi faktor hidayah dalam dakwah. Yang kedua, ada macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah al-ilham al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir, sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Seorang bayi suka menangis jika lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya tanpa melalui proses pendidikan.
Bayi juga bisa tertawa tatkala bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Yang kedua ada hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau hewan diberikannya secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia hidayah al-hawas diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, dan enak. Yang tiga ada hidayah al-aqli. Hidayah al-aqli ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengkomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh indera-indera tersebut. Akal berperan melebihi peran panca indera. Akal lebih matang jauh setelah kematangan panca indera, dan karenanya akal dinyatakan berada pada tingkatan yang ketiga. Yang keempat ada hidayah al-adiyani, ialah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum-hukum yang meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah al-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang kelima atau yang terakhir yakni hidayah atau fikih. Di samping agama sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah taufik atau hidayah al-maunah. Hidayah kategori ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederetan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selanjutnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Pengertian konversi agama menurut terminologi menurut Max Herrich, konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama yang lain, atau berubah sikap dan perilaku keagamaan dalam suatu agama dari arti Tuhan menjadi penganut fanatik agama, atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya. Contoh kasus konversi tersebut menunjukkan bahwa hidayah agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah ini diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Selanjutnya, hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang dipermudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Demikian juga dakwah, akan tetapi perubahan spiritualitas manusia tidak selalu memiliki kelaziman demikian, sebab ada faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan tersebut, diantaranya, dan ini yang sangat penting, dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk atau hidayah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Yang pertama, persuasi dakwah. Cara persuasif atau persuasi dakwah adalah usaha yang dilakukan dengan cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan usaha mendasar pada segi-segi psikologis. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya, tahap perubahan perilaku. Akal. Pikiran adalah penggerak utama tindakan, mempengaruhi perasaan dan perilaku. Sekitar 60% tindakan manusia berasal dari bawah sadar yang terbentuk dari keyakinan akal.
Proses ini mendasari perilaku spontan tanpa pemikiran mendalam. Kedua, hati. Pemikiran berakar pada hati yang dipenuhi rasa senang dan positif. Akal yang menyetujui pemikiran mengalir ke hati, mendorong realisasi tindakan melalui anggota tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir, hawa nafsu. Hawa nafsu mendorong manusia pada kesenangan dan menjauhi kebenaran. Perjuangannya melawannya membawa seseorang menuju kebaikan, menguatkan iman, dan mendorong amal soleh. Islam menekankan pengendalian hawa nafsu sebagai langkah menuju perubahan. Selanjutnya, proses perubahan perilaku pada diri mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Efek kognitifnya berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi halayak. Efek ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek afektifnya akan timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci halayak, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Efek behavioralnya merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Selanjutnya atau yang terakhir, evaluasi efek dakwah. Setiap kegiatan dakwah pasti akan menghasilkan sebuah reaksi, baik individu maupun kelompok yang menjadi sasaran pesan tersebut. Ketika seseorang pendakwah menyampaikan dakwah dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan media tertentu, respon atau efek dari dakwah tersebut akan muncul di antara mitra dakwah. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang radikal dan komprehensif, yaitu mempertimbangkan semua komponen sistem dakwah. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka akan terbentuk mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Demikianlah tugas mind mapping dari saya Muhammad Irfan Aryadi. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.